Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal tentang antifungal and antibacterial activities of the ethanolic and aqueous extract of Kigelia africana Pycnosiae stem bark, atau dalam bahasa Indonesia adalah aktivitas anti jamur dan antibakteri dari ekstrak etanol dan air kulit batang Kigelia africana Pycnosiae. Tugas ini disusun guna memenuhi nilai ujian akhir semester 4 pada mata kuliah Bioteknologi Farmasi yang diampu oleh Ibu Bangkit Rizka Permata, Magister Farmasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ernia Rindi Ardita dengan NIM 210209067 dari kelas 21A2 Prodi S1 Farmasi. Berikutnya adalah pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah profil jurnal yang saya ambil. Selanjutnya pendahuluan. Alam telah menjadi sumber agen obat selama ribuan tahun, dan sejumlah besar obat modern telah diisolasi dari sumber alam. Banyak dari isolasi ini didasarkan pada penggunaan agen dalam pengobatan tradisional. Sistem pengobatan tradisional berbasis tumbuhan ini terus memainkan peran penting dalam perawatan kesehatan, dengan sekitar 80% penduduk di dunia bergantung terutama pada obat tradisional untuk perawatan kesehatan utama mereka. Kigelia africana adalah tanaman yang tersebar luas di Afrika Selatan, Tengah dan Barat, dikenal secara lokal oleh orang Eropa sebagai pohon ketimun atau sosis karena buahnya yang besar, panjang rata-rata 0,6 meter dan berat 4 kilo, yang menggantung dari batang berserat panjang. Keluarga berisi pohon, semak, dan pemanjat. Pohon itu bisa tumbuh hingga tingginya lebih dari 20 meter. Hal ini ditemukan sebagian besar di daerah sungai di mana distribusi terbatas pada daerah basah. Penyakit kelamin umumnya diobati dengan sari buah tua sebagai obat minum. Buah dan kulit batangnya dihaluskan dan direbus dalam air, juga diminum atau digunakan sebagai enema untuk mengobati penyakit perut. Paling umum, tabib tradisional telah menggunakan pohon sosis untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit, dari keluhan yang relatif ringan seperti infeksi jamur, bisul, prosolasis, dan eksim, hingga penyakit yang lebih serius seperti kusta, sifilis, dan kanker kulit. Dari keluhan, buah K. africana menunjukkan bahwa beberapa aktivitas antibakteri. Namun, ini diperlukan sebagai organisme. S. aureus adalah organisme yang paling terlibat dalam eksim atopik. Oleh karena itu, laporan ini menyajikan studi tentang sifat antimikroba dari ekstrak alkohol dan air dari kulit kayu menggunakan isolat klinis bakteri dan jamur. Selanjutnya ada bahan dan metode. 1. Bahan tanaman. Kulit batang dikumpulkan berdasarkan informasi etnofarmakologi. Kulit kayu dikumpulkan di hutan lindung Okomu, Udo di kota Benin, negara bagian Edo. Identitas botani, tanaman dan kulitnya oleh Al-Haji Alasta Abu Bakar dari Departemen Farmakognosi Universitas Benin. Sementara itu disahkan di Forestry Research Institute of Nigeria, di mana spesimen nomor FHI 107654 disimpan untuk referensi di masa mendatang. Segera setelah dikumpulkan, kulit batang dipotong kecil-kecil dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Kulit kayu dikeringkan, dihaluskan menjadi bubuk halus menggunakan impak mili, ditimbang dan disimpan untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua ada obat-obatan dan bahan kimia, yaitu alkohol absolut, media agar Mueller Hinton, kaldu nutrisi, kaldu dextrosa sabouraud, amoxicillin, ciprofloxacin, gentamicin, ceftriaxone, dan yang terakhir fluconazole. Yang ketiga ada ekstraksi bahan tanaman.
Bahan bubuk 500 gram dicampur dengan alkohol absolut dan dibiarkan selama 72 jam. Campuran diaduk dengan interval 6 jam menggunakan batang kaca steril, sedangkan 500 gram lainnya ditempatkan dalam 4 liter air suling dan dipanaskan menggunakan hot plate selama 30 menit. Pada akhirnya, kedua ekstrak disaring, filter dipekatkan dalam vakum, menghasilkan rendeman 3,78% untuk ekstrak etanolik dan 10,74% untuk ekstrak air. Mereka kemudian disimpan di dalam botol universal dan didinginkan pada suhu 40 derajat Celcius sebelum digunakan. Yang keempat, ada organisme mikro, yaitu isolat klinis E. coli, aureus P. aeruginosa, dan Ragice albicans. Semuanya dibahas oleh Departemen Mikrobiologi Farmasi Universitas Benin. Yang kelima, ada obat-obatan dan bahan kimia. Mueller-Hinton agar dipasok oleh Departemen Mikrobiologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Benin. Inokula organisme uji yang diperoleh dari sumber dibuat dengan membutuhkan masing-masing isolat murni dalam nutrien broth selama 18 jam pada suhu 37,0 derajat Celcius. Kultur kaldu semalam dicocokkan dengan standar kekeruhan McFarlane untuk memberikan perkiraan 10 CFU per mili. 0,2 mili kemudian digunakan untuk menyemai media agar Mueller-Hinton cair yang telah dibiarkan dingin hingga 45 derajat Celcius untuk memperoleh sekitar 10 CFU per mili. Ini dituangkan ke dalam cawan Petri steril dan digunakan untuk analisis. Yang keenam, ada kepekaan antimikroba. Metode difusi agar yang dijelaskan oleh Fairport digunakan inokula organisme uji yang diperoleh dari sumber dibuat dengan menemukan masing-masing isolat murni dalam nutrien broth selama 18 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kultur kaldu semalaman dicocokkan dengan standar kekeruhan McFarlane untuk memberikan perkiraan 10 CFU per mili, 0,2 derajat per mili, kemudian digunakan untuk menyemai media agar Mueller-Hinton cair yang telah dibiarkan hingga dingin 45 derajat Celcius untuk memperoleh sekitar 10 CFU per mili. Ini dituangkan ke dalam cawan Petri steril dan digunakan untuk analisis. Uji kepekaan dilakukan dengan konsentrasi 20 mg ekstraksi masing-masing ekstrak dengan suspensi bakteri 10 organisme per mili. Ini dikirim ke sumur berdiameter 8 mm yang dibor ke permukaan pelat agar Mueller-Hinton yang sudah diunggulkan volume yang sama dari air suling dan etanol diuji bersama untuk bertindak sebagai kontrol negatif. Cakram komersial yang mengandung amoksisilin 25 mikrogram, ciprofloxacin 5 mikrogram, gentamicin 10 mikrogram, ceftriaxone 30 mikrogram, dan fluconazole 20 mg berfungsi sebagai kontrol positif untuk aktivitas antibakteri dan anti jamur S. aureus yang dipelihara di laboratorium. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 bisa dilihat pada tabel tersebut, yaitu adalah diameter zona rata-rata isolat klinis terhadap ekstrak etanolik. Ekstrak etanol K. africana memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur terhadap S. aureus dan C. albicans, tetapi tidak terhadap strain Escherichia coli dan P. aeruginosa yang diuji pada tabel 1. Ekstrak air menunjukkan rata-rata yang diambil adalah untuk 10 isolat. Nilai adalah zona hambatan rata-rata dalam gamma 10 mikrometer diterima sebagai indikasi sensitivitas suatu organisme terhadap agen antimikroba.
Selanjutnya, tabel 2, perbandingan aktivitas antimikroba antibiotik komersial terhadap ekstrak etanol Kigelia africana, yaitu adalah nilai rata-rata adalah zona hambatan rata-rata dalam mikrometer kurang lebih SEM. Rata-rata yang diambil adalah untuk 10 isolat klinis GN gentamisin, CF ceftriaxone, ciprofloxacin, amoxicillin, dan fluconazole. Selanjutnya, tabel 3, konsentrasi hambat minum atau MIC dari etanol ekstrak Kigelia africana adalah rata-rata yang diambil untuk isolat 10 Staphylococcus aureus dan 6 isolat untuk Candida albicans yang menunjukkan tidak ada zona hambat. Data bisa dilihat pada tabel tersebut. Pada tabel keempat, efek toksisitas akut dari ekstrak etanol Kigelia africana. Tidak ada aktivitas terhadap semua organisme. Kegiatan 20 mg atau mililiter ekstrak etanol K. africana terhadap S. aureus ditemukan mirip dengan 25 dix amoxicillin pada tabel 2. MIC adalah 6,25 atau kurang lebih 1,07 mg per mililiter terhadap C. albicans pada tabel 3. Air suling dan etanol yang berfungsi sebagai kontrol negatif menghasilkan no zona penghambatan. Pada tabel 4 menunjukkan hasil akut uji toksisitas dilakukan pada mencit. Aldil 50 diperkirakan dari kurva respon log dosis pada gambar 1 sebagai 4 gram atau per kilo. Bisa dilihat pada gambar 1, yaitu log kurva respon dosis ekstrak etanolik Kigelia africana. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Poin terakhir adalah kesimpulan. Adalah ekstrak itu ditoleransi dengan baik oleh hewan karena tidak ada tanda-tanda efek toksik akut seperti gelisah, pusing, atau kejang diamati setelah pemberian pada 1-2 gram per kilogram. Namun pada 4 gram atau per kilogram, hewan menunjukkan tanda-tanda toksisitas seperti penglihatan dan tersentak. Dengan 50% kematian pada 60 gram per kilogram, terjadi 75% kematian, sedangkan pada 8 gram terdapat 100% kematian. Fakta bahwa ekstrak etanolik K. africana menghasilkan zona hambat terhadap gram positif organisme seperti S. aureus dan jamur C. albicans menunjukkan adanya tanda aktivitas antimikroba yang mengkonfirmasi penggunaan sebagai agen antiinfeksi. Namun itu menunjukkan tidak ada aktivitas terhadap E. coli dan P. aeuginosa, menunjukkan spektrum aktivitasnya yang sempit. Akhir ekstrak tidak menunjukkan aktivitas, menunjukkan bahwa etanol adalah A. pelarut ekstraksi yang lebih baik. S. aureus dan C. albicans memiliki telah terlibat dalam patologi eksim, atopik, dan psoriasis. Dari penyelidikan yang dilakukan itu menunjukkan bahwa dosis rendah 6,25 kurang lebih 1,07 mg atau mililiter dan 7,92 kurang lebih 1,25 mg per liter. Ekstrak etanol menghambat efek organisme, ini menyebabkan infeksi. Ini dengan demikian memberikan kepercayaan pada penggunaan ekologis etnofarma sebagai obat untuk diinfeksi kulit ini dan infeksi lain di mana organisme ini terlibat. Ekstrak etanol dibandingkan sehubungan dengan aktivitasnya antimikroba dengan beberapa diperoleh secara manual antibiotik. Hal ini ditunjukkan pada tabel 3. Zona penghambat terhadap Staphylococcus aureus yang dihasilkan oleh ekstrak pada dosis 20 mg serupa dengan 25 mikrogram dix amoxicillin. Namun zona penghambatan terhadap Staphylococcus aureus masing-masing adalah 78%, 60%, 60% dan 45% dari yang dihasilkan oleh gentamisin, ceftriaxone, ciprofloxacin,
Hasil tidak ditampilkan. Untuk aktivitas anti jamur, zona penghambatan yang dihasilkan adalah 58% dari fluconazole. Hasil tidak ditampilkan. Berikut daftar pustaka dari jurnal ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.